Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pelajaran yang kemarin. Kemarin udah selesai kita bahas izhar, idgham, dan sebelumnya lagi izhar syafawiyah, sebelumnya lagi izhar halaq. Izhar itu ada 5. Yang pertama izhar halaq, kedua izhar syafawiyah, ketiga izhar idgham, keempat izhar mutlaq, kelima izhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Sekarang kita sudah sampai di nomor 4. Izhar mutlaq. Ayo ditulis. Izhar mutlaq artinya semata-mata izhar atau nyata. Udah? Titik. Paragraf baru. Qaidahnya, tiap-tiap huruf lam sukun, tulis lamnya lam sukun. Bahasa Arab tapi tahu lam kan? Tahu. Ya, Pak. Tuh. Tulis lam sukun. Jadi habis kamu tulis bahasa Indonesianya, kamu tulis bahasa Arab ya, biar jelas. Lanjut. Yang jatuh pada pertengahan fi'il madi atau di akhir fi'il amr atau di akhir fi'il amr maka cara membacanya wajib dinyatakan dengan mutlak. Dah? Ini semua? Titik. Bapak ulangin. Atau di akhir fi'il amr, maka cara membacanya wajib dinyatakan dengan mutlak. Dah? Titik. Siapa yang ketinggalan? Nggak ada kan? Contohnya, kelihatan nggak? Enggak. Masa nggak kelihatan? Kelihatan sih, tapi yang sama titik. Ya. Isi dulu Pak, bener Pak. Kayaknya diatur ada itu Pak. Ja'alna. Ja'alna kelihatan? Kelihatan. Nah, itu contoh fi'il madi. Jadi dalam kurung di sini tulis fi'il madi kayak gini. Ini nggak ada ini isi tinta. Membeli Pak. Di kantor? Ada di kaca di Lanjut ya. Dah. Sekarang Bapak jelasin, harap tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 4 dari pembahasan tentang izhar mutlak. Ya. Izhar kemarin kita udah pertama apa? Izhar halaq. Pertama izhar halaq, izhar halqi. Bagaimana sih izhar halqi itu? Ingat? Tiap-tiap nun mati atau baris 2 bila bertemu salah satu huruf yang 6. Apa aja huruf yang 6? Alif, ha, kha, ain, ghain, ha.
Jadi kapanpun kalian menemukan di Al-Quran itu ada nun sukun atau nun mati bertemu dengan salah satu yang 6 itu, misalkan nun sukun bertemu dengan alif, ya, man amana, atau tanwin alimun hakim, tanwin domatain alimun tuh bertemu dengan ha kecil, alimun hakimun, berarti itu namanya izhar halaq. Jangan dilupain ya. Nanti ujiannya termasuk itu nyetor hafalan plus sama tajwidnya ditanyain. Lanjut, yang kedua apa? Syafawi. Izhar syafawiyah. Bagaimana izhar syafawiyah itu? Menyatakan di bibir. Faedahnya tiap-tiap mim sukun Bila bertemu seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba maka cara membacanya mau ditinggalkan di bibir. nah, izhar syafawiyah izhar nyata, sapatun bibir, syafawiyah bibir, nyata di bibir. Jadi kamu ketika membaca Al-Quran kamu menemukan mim sukun bertemu seluruh huruf hijaiyah. Jadi dari alif sampai hamzah, alif ba ta sa jim ha ho itu sampai hamzah ketemu sama itu kecuali mim dan ba. Karena kalau mim ketemu mim sukun ketemu mim itu namanya idgham mutama silain guna atau idgham mislain guna, idgham mimi biasanya. Orang nyingkatnya itu biasanya idgham mimi. Ada lagi namanya mim ketemu ba, iklab. Beda ya, iklab itu membalik. Makanya selain dua huruf itu mim sama ba, ketika mim sukun bertemu dengan alif sampai hamzah selain mim dan ba itu jelas namanya izhar syafawiyah. Maka kamu harus nyatain di bibir, nggak boleh didengungin atau disamarin. Kalau kamu baca Quran sesuai tajwidnya, sesuai makhrajnya, insya Allah nanti Al-Quran akan menuntun kamu, menolong kamu di jembatan Shirathal Mustaqim menjadi pegangan kamu. Ya. Kita tahu ceritanya dari dulu, bahkan kita tahu kalau kita nanti bakalan ngelewatin jembatan Shirathal Mustaqim yang lebih tajam dari pedang dan lebih tajam, lebih tipis dari rambut di belah 7. Tahu kan itu? Pernah dengar kan? Nah, bagaimana itu? Kita aja kadang kalau misalkan nyebrang di jembatan, ya, di jembatan misalnya di atas kali, jembatannya itu cuman satu kayu. Ngeri nggak kira-kira? Ke jembatan tinggi, kamu tahu jembatan tinggi kan? Yang dekat Sedayu tuh. Nah itu kamu bentangin ini apa namanya kayu, satu kayu aja kamu bentangin di kali itu. Kamu jalan di atas yang nggak ada pegangan, ngeri nggak? Ngeri, jatuh. Bagaimana lebih tipis dari kayu itu? Dan itu pasti. Ya, orang banyak nggak mikir ke situ. Di dunia dia merasa hidup akan selamanya. Tapi ketika mereka diguncang sama gempa, kemarin gempa kan? Tahu gempa kan? Yeah. Nyadar nggak ada gempa? Yeah. Yang tidur mungkin nggak nyadar. Enggak. Ya? Tidur ya. Kalau yang tidur nggak nyadar biasanya. Yang lain itu pada panik kan? Apalagi yang di atas, yang lagi kerja di atas gedung-gedung tuh, yang lantai 27, yang gampang banget hancur. Mereka sampai turun lewat tangga dari lantai 27 turun gara-gara saking paniknya. Padahal mereka yakin itu tuh bisa membunuh mereka kalau seandainya tuh bangunan itu hancur. Betul apa enggak? Betul kan? Tapi kadang orang nggak mikir ke situ, ya, nggak mikir mereka akan meninggal. Ya, padahal meninggal itu, kematian itu adalah hal yang pasti, ya kan? Di sini ada yang bisa menjamin kalian hidup selamanya? Nggak ada kan? Salah. Ini ngisi ketua kelas kan? Tuh. Kita. Udah diisi? Udah diisi belum? Udah Pak, udah banyak itu. Belum turun. Nyata. Nah, kembali ke tajwid. Tadi izhar syafawiyah. Terus yang ketiga apa? Izhar idgham. Izhar idgham itu menyatakan sebagian huruf idgham. Huruf idgham kan ada 4. Apa aja? Ya, waw, mim, nun. Nah, kalau nun mati bertemu ya, waw, mim, nun pada beda kalimat, 2 kalimat misalnya.
maka itu namanya idgham. Idgham ma'al gunnah. Tahu di? Ya kan? Idgham bi gunnah. Nah, ini diambil dari idgham bi gunnah. Dua doang. Yaitu ya dan waw pada satu kalimat. Setiap nun bertemu ya sama waw satu kalimat. Ad-dunya. Ad-dunya. Di situ ada nun ketemu ya pada satu kalimat. Itu jelas namanya dari idgham. Kadang orang taunya itu idgham bi gunnah. Ya, salah itu. Ya. Nah, sekarang yang kita pelajari hari ini adalah nomor 4. Izhar mutlak. Ini sering kita mendapati di Al-Qur'an ketika kita membaca Al-Qur'an, di tengah kalimat itu atau di akhir kalimat itu ada namanya lam sukun di akhir kalimat atau di tengah kalimat. Gampangnya kamu kan nggak tahu kan fi'il madhi, tahu nggak fi'il madhi? Siapa di sini yang alumni MTS? Pengajian? Tahu fi'il madhi nggak? Lupa. Lupa, Pak. Hah? Nah, ayo belakang. Lupa. Siapa yang alumni MTS lagi? Nggak ada lagi. Fi'il madhi itu fi'il yang telah lampau. Kamu kalau misalkan ngapalin itu bahasa Arab pekerjaan, fi'il itu namanya pekerjaan. Fi'il ada namanya isim, asma. Asma itu nama-nama benda. Misalkan maktabun, meja, baitun, rumah, ya madrasatun, sekolah, babun, pintu. Itu nama isim atau nama-nama. Ada namanya pekerjaan, duduk, makan, minum, ya kan? Ketika kita menghafal bahasa Arab pekerjaan, misalkan makan, akala yakulu, aklan. Betul apa enggak? Akala yakulu aklan itu makan. Akala itu fi'il madhi, digunakan untuk yang telah lampau. Misalnya kamu tadi pagi udah makan kan? Sarapan misalnya. Kamu kan tadi pagi sebelum berangkat kamu sarapan dulu. Berarti kan udah makan. Ya. Kamu sarapan, udah makan. Nah, berarti makan yang tadi kamu lakuin tadi pagi itu udah lampau. Yang sekarang kamu sedang belajar, berarti pakai fi'il mudhari. Nah ini fi'il madhi itu yang telah lampau. Fi'il amr adalah perintah, kata perintah. Misalnya bapak ngomong sama kalian, tulislah. Berarti bapak kan nyuruh kalian ya, perintah, memerintahkan kalian untuk menulis, tulislah. Itu namanya fi'il amr. Nah itu ada namanya pelajaran shorof. Fa'ala fi'il madhi yaqulu fi'il mudhari, fa'lan masdar, ya. Wa maf'alan masdar mim fahuwa isim fa'il, maf'ulun isim maf'ul, gitu. Intinya aja gampangnya begini. Singkatnya, ketika kamu baca Quran menemukan lam sukun ada di akhir kalimat atau di tengah kalimat, itu udah jelas namanya izhar mutlak. Ini harus dinyatain bacanya. Ya. Paham? Bapak ulangin. Setiap kamu baca Al-Quran, nemuin di Al-Quran ada namanya lam sukun di akhir kalimat. Tahu akhir kalimat kan? Kalau di awal kan kayak alif lam, itu alif lam qamariyah, ya dia. Kalau alif lam qamariyah itu ada di awal kalimat. Misalkan al masjidu, ya. Al masjidu. Berarti di sini namanya di awal kalimat. Beda sama yang ini nih. Ini di tengah kalimat. Atau kul. Kul itu ada di akhir kalimat. Berarti yang masuk adalah di akhir kalimat dan di tengah kalimat. Paham? Kalau yang di awal kalimat tidak masuk. Nah, ini beda lagi, namanya izhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Jadi kamu nanti baca Quran, habis ini kita baca Al-Qurannya, kita cari tajwidnya. Dari 4 itu, izhar halak, izhar syafawiyah, izhar idgham, terus sama izhar mutlak. Lanjut yang nomor 5. Udah cepat selesai ini kitabnya. Nomor 5, izhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Izhar qamariyah atau alif lam qamariyah.
Tulis bahasa Arabnya. Alif, lam, koma, ria. Qaf, mim, ro, ya, tak marbuto. Alif, lam, koma, ria. Dah. Titik 2. Paragraf baru. Qaidahnya. Titik 2. Qaidahnya. Tiap-tiap alif lam yang tidak bertasydid dah? Udah semua? Alif lam yang berada di awal Salam. Jam berapa ini? Udah lewat 20 menit. Tiduran, Pak. Udah bangun dari pagi. Alif lam yang berada di awal udah daripada semua isim-isim alif lam yang berada di awal daripada semua isim-isim atau kalimat nama atau kalimat nama bahasa Arab. Dah? Dah. Kalimat nama. Nama udah bahasa Arab atau kalimat nama bahasa Arab. Udah? Maka cara membacanya wajib dinyatakan. Titik. Contohnya Al-Qamaru. 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 Minal muslimin. Oh, gabung Pak. Enggak, beda. Ini contoh yang kedua. Minal muslimina. Nah ini yang Bapak garis bawahi adalah contoh dari alif lam qamariyah atau izhar qamariyah. Ya, itu sering banget, itu banyak di Al-Quran. Banyak banget al-masjidu, ya kan? Pokoknya cara penjelasannya ya. Intinya kaidah dari alif lam qamariyah itu sangat gampang. Kalau misalkan di sini di kitabnya tertulis tiap-tiap alif lam yang tidak bertasydid, alif lam yang berada di awal daripada semua isim-isim, maka cara membacanya wajib dinyatakan. Fokus, dengerin. Bapak ulangin. Tiap-tiap alif lam, huruf alif lam, tahu alif lam? Nih, alif sama lam, gitu. Yang tidak bertasydid. Kalau bertasydid namanya alif lam syamsiyah. Paham? Ya.
Alif lam yang berada di awal daripada semua isim-isim atau kalimat bahasa Arab nama. Ya, maka cara membacanya wajib dinyatakan. Intinya aja, setiap ada alif lam di awal kalimat, maka dia namanya alif lam yang sukun. Ya. Alif lam sukun, bukan alif lam yang bertasydid. Beda kalau misalkan asyamsu. Asyamsu. Di sini ada tasydid, asyamsu. Kalau ada tasydid namanya izhar alif lam syamsi. Ya. Jelas ya? Pokoknya cuman ada dua alif lam itu. Alif lam yang ada di awal kalimat itu cuman ada dua. Pertama alif lam qamariyah, yang kedua alif lam syamsiyah. Ya, sering banget itu kita di Al-Qur'an. Pasti ketika baca Al-Quran tuh pasti ada namanya alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah. Nanti kita baca Al-Qurannya. Ya. Sekarang lanjutin paragraf baru, huruf-huruf alif lam qamariyah. Paragraf baru. Huruf-huruf alif lam qamariyah ada 14. Dah? Yang dihimpun menjadi ada 14 yang dihimpun menjadi dah? Kalimat atau kalam ini. Kalimat atau kalam ini. Tulis. Di sini ya, kelihatan ya. Kelihatan Pak, Pak. Oh, ada tas ya? Iya. Sini aja nih ya. Ini kalau terlalu ke atasan nggak kelihatan di kamera. Kameranya cuma segini dong nih. Ah, sini kelihatan nih. Abghi hajjaka wa khaf aqimahu wa khaf aqimahu.